Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Fathila dengan NIM 1904-2003. Dalam video presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi 12-14, poin 15 sampai dengan 21, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai Sistem Informasi Manajemen dan konsep kompetitif advantage dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang. Materi ke-15 yaitu etika dalam sistem informasi manajemen. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memerlukan sikap yang kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Etika dipengaruhi oleh masyarakat dan dapat berbeda dari masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, ada tindakan baik dan buruk seperti kriminal. Dalam memanfaatkan teknologi menjadi hak setiap orang, tetapi hak orang akan terganggu jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut campur dalam pemanfaatan teknologi untuk mengantisipasi pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Etika komputer mengharuskan Chief Information Officer atau CEO untuk waspada pada penggunaan komputer dan menempatkan kebijakan yang memastikan kebijakan akan kepatuhan kepada budaya etika. Dalam suatu masyarakat yang memiliki kesadaran sosial, tentunya setiap orang diharapkan dapat melakukan apa yang benar secara moral, etis, dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Etika dalam penerapan sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan pernyataan komitmen. Suatu aktivitas yang umum adalah pertemuan orientasi yang dilaksanakan oleh pegawai yang baru. Selanjutnya yaitu etika untuk pembuat teknologi informasi. Pembuat adalah orang yang menciptakan teknologi informasi, biasanya adalah lembaga yang besar dengan para ahli-ahli teknologi di beberapa bidang. Namun ada juga individu yang membuat dengan peralatan seadanya. Dalam membuat teknologi informasi, tentu harus memperhatikan etika IT, yaitu menjiplak atau mengambil ide info dari orang lain secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus di mana Apple menggugat Samsung dikarenakan bentuk produk Samsung yang menyerupai bentuk produk Apple. Namun setelah dilakukan persidangan, akhirnya dimenangkan oleh pihak Apple. Yang kedua yaitu etika untuk pengelola teknologi informasi. Pengelola adalah orang yang mengelola teknologi informasi, misalnya adalah provider telekomunikasi. Etika bagi pengelola adalah merahasiakan data pribadi yang dimiliki oleh klien mereka. Selain itu juga tidak melakukan pelanggaran perundangan ITE. Yang ketiga yaitu etika untuk pengguna teknologi informasi. Pengguna adalah orang-orang yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu menyelesaikan masalah dan mempermudah pekerjaan mereka. Etika bagi pengguna adalah tidak melakukan atau menggunakan aplikasi bajakan yang dapat merugikan pembuat. Menghormati hak cipta yang dimiliki orang lain, tidak merusak teknologi informasi. Contohnya, bila kita mengutip tulisan dari blog atau halaman orang lain yang ingin kita masukkan dalam blog pribadi kita, maka diharuskan untuk menulis atau mencantumkan backlink sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kutipan yang telah kita lakukan. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada tahun 1986 yang mencakup PAPA, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Yang pertama yaitu privasi. Privasi adalah kemampuan suatu kelompok atau individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka sendiri. Yang kedua yaitu akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakharusan atau ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan. Properti adalah perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini, yaitu yang dikenal dengan sebutan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki biasanya diatur melalui hak cipta, copyright, paten, dan rahasia perdagangan atau trade secret. Akses adalah penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok
orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Materi ke-16 yaitu isu-isu etika dan sosial yang terkait dengan sistem. Teknologi dapat membawa perubahan yang cukup besar dalam menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan oleh masyarakat. Meningkatkan kemampuan jaringan teknologi informasi internet yang memiliki kapasitas penyimpanan dan dapat memperluas jangkauan seperti individu dan organisasi dalam bertindak. Permasalahan etika dalam sistem informasi telah memberikan desakan baru dengan semakin maraknya penggunaan internet dan perdagangan elektronik. Permasalahan etika yang mendesak lainnya yang disebabkan oleh sistem informasi adalah untuk menciptakan akuntabilitas atas konsekuensi sistem informasi. Menetapkan standar untuk kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat. Dan melindungi nilai dan instansi yang sangat penting bagi kualitas hidup dalam masyarakat informasi. Tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Ada 4 tren teknologi utama yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika ini, yaitu yang pertama, kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya, banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga, kemajuan analisis data. Pengaruhnya, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Yang keempat yaitu kemajuan jaringan dan internet. Pengaruhnya menyalin data dari lokasi ke lokasi yang lain dan dapat mendapatkan data pribadi dari lokasi yang jauh menjadi sangat mudah. Kemajuan dalam penyimpanan data telah menyebabkan kejahatan rutin atas privasi individu menjadi murah dan efektif. Sistem penyimpanan data yang besar telah cukup murah untuk suatu daerah dan bahkan perusahaan eceran lokal menggunakannya dalam mengidentifikasi pelanggannya. Penggunaan komputer untuk menggabungkan data dari sumber yang banyak dan menghasilkan dokumen elektronik berisi informasi perorangan yang terperinci disebut dengan profiling. Sebuah teknologi analisis data terbaru yang disebut dengan Non-Obvious Relationship Awareness atau NORA telah memberikan lebih banyak kapasitas profiling bagi sektor swasta dan pemerintah. NORA dapat mengambil informasi tentang seseorang dari berbagai sumber yang terpisah seperti aplikasi karyawan, catatan telepon, daftar pelanggan, dan daftar orang-orang yang dicari. Dan mengaitkan hubungan untuk memperoleh koneksi tersembunyi yang tidak jelas yang mungkin dapat membantu mengidentifikasi pelaku kejahatan atau teroris. Materi yang ke-17 adalah model untuk mempelajari isu-isu etika sosial dan politik. Isu etika, sosial, dan politik sangat terkait satu dengan yang lainnya. Dilema etika yang mungkin sering dihadapi oleh seorang manajer sistem informasi biasanya timbul dalam perdebatan sosial dan politik. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang seperti gelombang menimbulkan isu etika, sosial, dan politik baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral, yaitu hak dan kewajiban informasi, hak dan kewajiban kepemilikan, kualitas sistem, kualitas hidup, dan akuntabilitas dan pengendalian. Model ini dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika yang menghubungkan isu etika, sosial, dan politis. Model ini juga bermanfaat untuk mengidentifikasi dimensi moral yang utama dari teknologi informasi, yang saling melintasi berbagai tingkatan individu, sosial, dan politis. Isu-isu etika, sosial, dan politik yang mencakup dimensi-dimensi moral sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak informasi dan kewajiban. Hak-hak informasi apa yang dimiliki individu dan organisasi yang berkaitan dengan informasi mengenai dirinya sendiri? Apa saja yang dilindunginya? Kewajiban-kewajiban apa yang dimiliki oleh individu dan organisasi mengenai informasi tersebut? Yang kedua, hak kepemilikan. Bagaimana hak milik intelektual tradisional bisa melindungi dalam masyarakat digital, di mana pelacakan dan pelaporan mengenai kepemilikan sangat susah dilakukan, dan mengabaikan hak milik seperti itu sangat mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, pertanggungjawaban dan kontrol. Siapa yang bertanggung jawab atas segala kejadian yang merugikan sistem informasi dan kolektif serta hak-hak kepemilikan. Yang keempat, kualitas sistem. Standar baku apa untuk data dan kualitas sistem yang harus diminta
untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dan keamanan masyarakat. Yang kelima, kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dipelihara dalam masyarakat informasi dan pengetahuan? Institusi apa yang harus kami lakukan dalam melindungi penyalahgunaan terhadap informasi? Nilai-nilai kultural dan praktik-praktik apa yang dilakukan dan didukung untuk teknologi informasi baru? Materi ke-18, etika pada masyarakat informasi. Etika adalah suatu masalah bagi manusia yang memiliki kebebasan untuk memilih. Etika adalah tentang pilihan masing-masing orang. Yang pertama, konsep dasar yaitu tanggung jawab, akuntabilitas, dan liabilitas. Pilihan etika adalah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability adalah ciri-ciri dari sistem dan instansi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, liabilitas atau liability adalah ciri-ciri sistem politis di mana suatu badan hukum mengambil peranan yang memberikan izin kepada individu untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku sistem dan organisasi lain. Yang kedua, analisis etika. Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika, dalam menganalisis masalah terdapat 5 langkah untuk mengatasinya. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan faktanya dengan jelas. Yang kedua, didefinisikan sebagai konflik atau dilema dan diidentifikasikan sebagai nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Yang ketiga, prinsip etika kandidat. Yang pertama yaitu perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan dari orang lain atau golden rule. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Yang kelima, ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pertanyaan khusus yang lain. Disebut dengan aturan etika tidak ada makan siang gratis atau ethical not free lunch rule. Yang keempat yaitu kode etik profesi. Setiap kelompok orang ingin mengaku sebagai profesional. Mereka mengambil hak khusus dan kewajiban karena klaim khusus mereka untuk pengetahuan dan kebijaksanaan dan rasa hormat. Kode etik profesional diumumkan oleh asosiasi profesional seperti Asosiasi Medis Amerika, AMA, American Bar Association, ABA, Asosiasi Profesi Teknologi Informasi, AITP, dan Association for Computing Machinery, ACM. Kelompok-kelompok profesional mengambil tanggung jawab untuk pengaturan parsial profesi mereka dengan menentukan kualifikasi masuk dan kompetensi. Kode etik adalah janji-janji oleh profesi untuk mengatur diri mereka sendiri untuk kepentingan umum masyarakat. Sebagai contoh, yaitu menghindari merugikan orang lain, menghormati hak milik termasuk kekayaan intelektual, dan menghormati privasi antara general moral imperatif dari ACM Kode Etik dan Perilaku Profesional. Yang kelima yaitu dilema etika. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika baru di mana suatu set kepentingan diadu dengan yang lain. Sebagai contoh, banyaknya dari telepon besar perusahaan di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi ukuran tenaga kerja. Perangkat lunak pengenalan suara mengurangi kebutuhan operator manusia dengan memungkinkan komputer untuk mengenali respon pelanggan untuk serangkaian pertanyaan komputerisasi. Materi ke-19 yaitu peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu PP nomor 65 tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah yang menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah disebut dengan SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1846. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Informasi Kesehatan. Selanjutnya Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyebaran luasan melalui media elektronik Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Lembaga, dan Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Lembaga serta Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan dengan ketentuan. Yang pertama, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang disahkan atau ditetapkan oleh Presiden, dan Sekretariat Lembaga, Sekretariat Kementerian, dan Sekretariat Daerah menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga, menteri, dan kepala daerah yang bersangkutan. Materi yang ke-20 yaitu UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksudkan yaitu ayat 1, informasi elektronik adalah satu sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, dan interchange atau IDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau profesi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ayat kedua yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Ayat ketiga, teknologi informasi adalah suatu teknik yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi. Yang ayat keempat, dokumentasi elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, disimpan, dan dibentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang lain yang mampu memahaminya. Ayat kelima yaitu sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, dan menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarluaskan. Untuk ayat-ayat selanjutnya dapat kalian baca pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari yang ke-21 yaitu UU KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang pertama, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Yang kedua, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dengan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selanjutnya, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Selanjutnya, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Yang selanjutnya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di mana masukkan dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Dalam undang-undang tersebut yaitu pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksudkan adalah informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Yang pas ayat kedua yaitu informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpulkan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ayat ketiga yaitu badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang berfungsi dan bertugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh
Dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan APBD. Atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat atau luar negeri. Pasal dan ayat selanjutnya dapat dibaca melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kesimpulannya adalah hubungan etika dengan pemanfaatan sistem informasi itu sangat berkaitan dan memang susah untuk diberikan arti dalam sikap sosial kita. Etika komunitas teknologi informasi merupakan satu kepercayaan standar atau pemikiran yang diterima seseorang, kelompok, atau komunitas teknologi informasi tersebut. Seluruh individu bertanggung jawab atas komunitas mereka. Etika di sini digunakan untuk menganalisis sifat dan dampak sosial yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi. Dan usaha-usaha untuk menerima, menghargai semua kegiatan yang mengarah kepada pengoperasian dan peningkatan layanan teknologi informasi secara langsung. Oleh karena itu, etika teknologi informasi dalam teknologi informasi yang di dalamnya terdapat sistem informasi sangatlah perlu diperhatikan dengan cara yang bijak dan bertanggung jawab, dengan menghargai karya seseorang dalam teknologi informasi dan memberikan saran dan kritik pada karya tersebut melalui cara yang semestinya. Isu-isu etika yang penting dalam hal ini antara lain pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti penggunaan software bajakan, bom email, hacker, checker, privasi, dan kebebasan melakukan akses pornografi dan hukum teknologi informasi. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas perlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau perlibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Sekian dari video presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah atau ejaan yang salah, saya mohon diharap maklum karena kita sama-sama belajar dalam hal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.